Selamat pagi Bu Ida. Pagi. Baik. Kemarin saya ada memberitahukan kepada Ibu Ida kalau saya akan masuk kelas Ibu Ida untuk melakukan supervisi akademik. Sebelum kita mulai ke kelas untuk melakukan supervisi, saat ini saya akan melakukan pra observasi dahulu ya Bu. Ya. Baik. Dari modul ajar yang sudah Ibu siapkan, tujuan supervisi kegiatan Ibu selama pembelajaran apa ya Bu? Kalau dari supervisi ini tujuannya yaitu diharapkan siswa mampu mengidentifikasi siapa saja anggota keluarga dalam bahasa Inggris serta mampu mengembangkan penggunaan kosakata atau vocabulary secara spesifik dan terstruktur dalam kalimat sederhana. Baik. Jadi nanti tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas yaitu mengidentifikasi anggota keluarga dalam bahasa Inggris serta murid-murid mampu mengembangkan penggunaan kosakata tersebut secara spesifik dan terstruktur ke dalam kalimat sederhana. Baik Ibu. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Areanya itu sendiri yaitu untuk mengembangkan secara berpikir siswa agar lebih kritis, kreatif ya dalam menyusun sebuah kalimat sederhana ya, serta membuat siswa lebih kreatif dengan membuat gambar-gambar denah-denah tentang anggota keluarga melalui bentuk pohon keluarga atau family tree. Saya sudah sangat membayangkan pembelajaran Ibu nanti akan menarik, semoga nanti terlaksana seperti yang kita harapkan. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan apa saja Bu? Strateginya yaitu yang pertama menyiapkan alat dulu ya, seperti ATP, modul ajar, terus kita juga menggunakan media seperti gambar, video ya. Terus nanti akan ada sebuah permainan sederhana. Di sana kita akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk bermain tentang tebak-tebakan tentang nama-nama anggota keluarga. Jadi dengan strategi ini membuat siswa menjadi lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik. Jadi nanti Ibu di kelas nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi namanya Ibu ya. Karena nanti Ibu melihat apa saja kebutuhan setiap siswa, yaitu melalui nanti ada gambar, video, kemudian juga permainan sederhana. Baik. Baik Bu, rencananya kapan akan dilaksanakan? Sekitar hari Rabu. Di kelas berapa? Di kelas 7E, itu jam ke-1 dan ke-2. Oh baik. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu pada hari itu, pada hari Selasa Ibu ya? Iya, Di kelas Rabu. Hari Rabu di kelas 7E. Sekitar jam Jam berapa? pertama dan jam kedua sekitar jam 7.30 sampai Baik. jam 9. Baik, terima kasih Bu Ida. Nanti kita akan bertemu di kelas supervisi di kelas Ibu pada hari itu. Terima kasih untuk waktunya. Semoga nanti akan terlaksana dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Ida. Terima kasih Bu Ida untuk waktunya untuk mengikuti alur mulai dari pra, kemudian observasi dan terakhir ini yaitu pasca observasi. Yang observasinya sudah kita laksanakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret kemarin. Ada beberapa pertanyaan untuk pasca hari ini. Yang kira-kira pada saat pembelajaran
yang ibu laksanakan kemarin itu apa yang menjadi kesulitan siswa? Yang pertama adalah memang kalau namanya praktek ya, anak-anak itu kan kadang kurang terkontrol, ada yang keliling. Pada saat kita memperhatikan satu kelompok lain biasanya kan kacau. Tapi nggak terlalu karena mereka juga sudah megang bahannya masing-masing. Terus kesulitan kedua adalah anak ini kan terkadang kita memberitahu itu yang suruh kita bawa itu tidak sesuai. Kemarin kan saya suruh bawa botol yang besar 1,5 liter, ternyata yang dibawanya botol kecil. Makanya akhirnya prakteknya tidak sesuai dengan rencana. Karena bahan-bahannya itu terlalu sedikit, jadinya prakteknya tidak terlalu sempurna. Baik. Kemudian setelah menyajikan pelajaran pada saat observasi, apa pendapatnya dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan? Saya merasa cukup puas karena pembelajaran juga berjalan dengan lancar, anak-anak juga sepertinya enjoy ya, menikmati. Karena anak-anak ini rupanya lebih suka praktek langsung daripada kita berikan materi ya. Daripada hanya diberikan catatan, lebih baik kita lakukan praktek secara langsung ya, walaupun hasilnya belum terlalu sempurna tetapi sudah cukup memberi wawasan kepada anak-anak tentang bagaimana membuat alat penyaring air sederhana dari Saya juga kemarin merasakan karena pembelajaran itu di akhir ya, di akhir pelajaran di jam terakhir, jadi biasanya anak-anak mulai merasa ngantuk, mulai merasa bosan, tapi pada saat di kelas Ibu Ida kemarin anak-anak antusias karena mungkin juga pembelajarannya yang menarik dan didukung dengan praktik langsung. Kemudian Bu, yang pertanyaan ketiga, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tersebut? Apa saja kira-kira? Pertama adalah bahwa tercapainya tujuan pembelajaran tentang memberitahu anak apa saja bahan yang bisa digunakan di sekitar kita untuk membuat alat penyaring air. Terus kita juga cukup merasa puas tercapainya bahwa anak-anak itu bisa memahami step by step tata cara pembuatan proses penyaringan air, sehingga nanti pada suatu saat anak-anak membutuhkan ilmu tersebut bisa mereka gunakan di rumah. Mungkin kemarin ada yang gagal itu mungkin karena ini alatnya masih kurang terlalu sedikit. Baik. Dari hasil mulai dari pra, kemudian observasi, mari kita sama-sama mencoba identifikasi hal-hal yang telah bagus dan hal-hal yang perlu peningkatan ini. Berdasarkan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, Ibu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian Ibu juga sudah memasukkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu satu dengan ceramah, kemudian yang kedua juga praktik langsung atau praktikum. Kemudian Ibu juga sudah memasukkan unsur-unsur KSE seperti KSE itu yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Misalnya Ibu mengecek kehadiran siswa, apakah ada yang masuk, apakah ada yang sakit atau yang tidak masuk. Kemudian ini dimasukkan ke kesadaran diri dan manajemen diri. Kemudian Ibu juga meminta salah satu murid untuk memimpin doa, ini juga memasukkan kesadaran diri. Kemudian bekerja dalam kelompok, ini termasuk dalam unsur PSE yaitu keterampilan berelasi. Kemudian juga setelah mereka praktik dan mempresentasikan hasil ke depan kelas, itu juga masuk ke dalam keterampilan berelasi.
Eh, ada satu lagi yaitu kemudian di sesi terakhir Ibu bersama-sama guru menyimpulkan ya Bu ya, menyimpulkan pembelajaran yang dilaksanakan ini masuk ke dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin sudah sangat baik sekali, sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian memasukkan berdiferensiasi dan PSE atau pembelajaran siswa muslim. Terima kasih Bu Ida untuk waktunya, sudah direpotkan, sering direpotkan. Itu masih ada jam, mungkin kembali lagi. Terima kasih Bu ya.